Halo sahabat media komunika, informasi tentang pendaftaran pegawai P3K sebagai salah satu bagian ASN sudah sangat banyak sekali diberitakan oleh berbagai media massa ataupun media sosial. Oleh karena itu, bagi teman-teman sahabat media komunika yang ingin mendaftarkan diri menjadi P3K, maka perlulah persiapan. Salah satunya adalah bisa menyimak materi soal yang akan kita bahas tentang pedagogik di channel media komunika. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu nyalakan lonceng untuk subscribe channel media komunika. Yuk kita simak. Soal pertama. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan A. Perkembangan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang benar pada nomor 1 adalah A. Kemampuan kognitif. Soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban benar B. Nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11-12 tahun, D. 11-12-14-15 tahun. Jawaban benar C. Nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, C. Dominasi, pengamatan bersifat egosentris, D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika. Jawaban benar A. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban benar C. 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban benar A. 7. Seorang peserta didik di kelas sering berkata kotor dan menghardik teman lainnya. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban benar A. 8. Hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya.
Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawaban benar A. 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, melakukan kegiatan informal lainnya, memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban benar C. 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jawaban benar C. 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademik, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban benar B. 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban benar C. 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering melakukan hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawaban benar A. 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawaban benar D. 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawaban benar C. Kognitivisme. 16.
Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawaban benar A. 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawaban benar C. 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban benar B. 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah, dan evaluasi. B. Identitas, KI, KD, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi, langkah pembelajaran. Jawaban benar A. 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi KD sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban benar C. 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal. Jawaban benar adalah B. 22. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mapel bahasa Indonesia berikut ini. 1. KD-nya mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawaban benar D. 23.
Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawaban benar B. 24. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawaban benar D. 25. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawaban benar C. Problem solving. Baik sahabat media komunika, untuk seri pertama tentang pedagogik 25 soal, untuk seri kedua nanti kita akan membahas 25 soal. Insya Allah nanti kita ada 100 soal pedagogik ya. Jangan lupa untuk selalu menyimak channel media komunika ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.